Halo teman-teman, jumpa lagi di dalam channel KelaJS. Channel kita belajar pengadaan barang jasa, belajar konstruksi, dan update seputar CPNS. Kali ini kita akan bahas soal SKB CPNS tahun lalu yang telah saya janjikan di video sebelumnya, yaitu soal SKB CPNS tahun 2019 untuk formasi pengelola pengadaan barang jasa. Rencananya kita akan bahas 90-100 soal SKB pengelola PBJ yang telah saya susun untuk kita semangat belajar. Baik teman-teman, kita mulai dengan video yang pertama. Pada video yang pertama ini ada 15 soal yang akan kita bahas. Begitu juga untuk video yang berikutnya, di mana setiap videonya akan ada 15 soal. Sedikit informasi buat teman-teman. Yang pertama, saya menyusun soal ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti ujian CPNS tahun 2019, formasi pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi untuk soal dan kunci jawaban berdasarkan soal yang saya ingat saat mengikuti ujian. Yang kedua, referensi soal SKB CPNS tahun 2019 untuk formasi pengelola pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan juga sebagian dari Perlem Nomor 8 Tahun 2018 tentang swakelola, serta ada sebagian dari Perlem Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Untuk tahun ini, yaitu tahun 2021, telah keluar peraturan presiden yang terbaru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi, apakah soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah tahun ini menggunakan perpres yang terbaru? Saya belum tahu, tetapi untuk soal sertifikasi PBJ dasar yang telah saya ikutin masih menggunakan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi buat teman-teman mempersiapkan diri dengan mempelajari Perpres yang lama dan juga Perpres yang baru. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Swakelola tipe 4 direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh A. PPK penanggung jawab anggaran, B. KLPD penanggung jawab anggaran, C. Ormas pelaksana swakelola, D. Kelompok masyarakat, E. KLPD daerah lain pelaksana swakelola. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita lihat kata kuncinya adalah swakelola tipe 4. Kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 18 ayat 6 disebutkan tipe 4 yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini adalah yang D. Lanjut soal nomor 2. Swakelola tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh A. PPK penanggung jawab anggaran, B. KLPD penanggung jawab anggaran, C. Ormas pelaksana swakelola, D. Kelompok masyarakat, E. KLPD daerah lain pelaksana swakelola. Nah, untuk soal nomor 2 ini yaitu swakelola tipe 2. Kita lihat di pasal 18 ayat 6. Swakelola tipe 2 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan
oleh KLPD daerah lain pelaksana swakelola. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 3 dengan tipe soal yang sama. Swakelola tipe 3 direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh A. PPK penanggung jawab anggaran, B. KLPD penanggung jawab anggaran, C. Ormas pelaksana swakelola, D. Kelompok masyarakat, E. KLPD daerah lain pelaksana swakelola. Kita lihat di pasal 18 ayat 6 bahwasanya tipe 3 itu yaitu swakelola yang direncanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran, dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 4. Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan ormas pelaksana swakelola merupakan, sesuai dengan soal yang di atas ya, berarti swakelola yang tipe 3. Lanjut soal nomor 5. Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh KLPD daerah lain pelaksana swakelola adalah swakelola tipe 2. Jadi kebalikan dari soal yang di atas. Lanjut soal nomor 6. Swakelola yang direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran adalah swakelola tipe 4. Jadi jawabannya adalah yang E, kebalikan yang di atas ya. Soal nomor 7. Penetapan tipe swakelola ada pada tahapan A. Evaluasi kualifikasi, B. Perencanaan pengadaan melalui penyedia, C. Persiapan pengadaan melalui penyedia, D. Perencanaan pengadaan melalui swakelola, E. Persiapan pengadaan melalui penyedia. Untuk menjawab soal nomor 7 ini dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 18 ayat 5 disebutkan perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi A. Penetapan tipe swakelola, B. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, C. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Jadi penetapan tipe swakelola ada pada tahap perencanaan pengadaan melalui swakelola. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 8. Penetapan sasaran ada pada tahapan A. Evaluasi kualifikasi, B. Perencanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, B. C. Persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola, D. Perencanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola, dan E. Persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Untuk menjawab soal nomor 8 ini dapat kita lihat di pasal 23 ayat 1. Persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Jadi udah jelas ya, penetapan sasaran itu ada pada tahapan persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 9. Menetapkan rancangan kontrak ada pada tahapan A. Evaluasi kualifikasi, B. Perencanaan pengadaan melalui penyedia, C. Persiapan pengadaan melalui swakelola, D. Perencanaan pengadaan melalui swakelola, E. Persiapan pengadaan melalui penyedia. Untuk menjawab soal nomor 9 ini kita lihat di dalam pasal 25. Persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan yang pertama menetapkan APS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis atau KAK, menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga. Berarti di sini menetapkan rancangan kontrak ada pada tahap persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Berarti jawabannya adalah
yang E. Lanjut soal nomor 10. Pada swakelola tipe 1, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh A. PAKPA, B. PPK, C. KLPD daerah lain pelaksana swakelola, D. Pimpinan Ormas pelaksana swakelola, dan E. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Untuk menjawab nomor 10 ini kita lihat di Perpres 16 tahun 2018 pasal 23 ayat 3 disebutkan penetapan penyelenggara swakelola dilakukan sebagai berikut. Nah, untuk tipe 1 penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PAKPA. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 11. Pada swakelola tipe 4, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh A. PAKPA, B. PPK, C. KLPD daerah lain pelaksana swakelola, D. Pimpinan Ormas pelaksana swakelola, dan E. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Untuk nomor 11 sama, kita juga lihat di pasal 23 ayat 3. Untuk tipe 4, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 12. Pada swakelola tipe 2 dan tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh A. PAKPA, B. PPK, C. KLPD daerah lain pelaksana swakelola, D. Pimpinan Ormas pelaksana swakelola, dan E. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Untuk menjawab soal nomor 12 ini juga kita rujuk pada pasal 23 ayat 3, di mana pada tipe 2 dan tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PAKPA. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 13. Pada swakelola tipe 2, tim pelaksana ditetapkan oleh A. PAKPA, B. PPK, C. KLPD daerah lain pelaksana swakelola, D. Pimpinan Ormas pelaksana swakelola, dan E. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Untuk menjawab soal nomor 13 dapat kita rujuk juga di pasal 23 ayat 3, yaitu tim pelaksana ditetapkan oleh KLPD daerah lain pelaksana swakelola. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 14. Pada swakelola tipe 3, tim pelaksana ditetapkan oleh A. PAKPA, B. PPK, C. KLPD daerah lain pelaksana swakelola, D. Pimpinan Ormas pelaksana swakelola, dan E. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Untuk menjawab soal nomor 14, kita rujuk juga pada pasal 23 ayat 3, yaitu untuk tipe 3, tim pelaksananya ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana swakelola. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang terakhir, yang bukan tahapan persiapan pemilihan penyedia, yaitu A. Penetapan metode pemilihan penyedia, B. Penetapan metode kualifikasi, C. Penetapan HPS, D. Penyusunan dokumen pemilihan, dan E. Penetapan jadwal pemilihan. Untuk menjawab soal nomor 15, dapat kita rujuk pada Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018, lampiran bagian 1.3, di mana disebutkan persiapan pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan, meliputi kegiatan penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan. Di sini yang bukan tahapan persiapan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan adalah
penetapan APS, di mana penetapan APS ini dilakukan oleh PPK. Jadi jawabannya adalah yang C. Demikian 15 soal pada video yang pertama ini. Soal berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Tetap pantau channel Kelas JS dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari saya. Salam pengadaan.